Selanjutnya mengenai vektor. Nah, Miss, apa itu vektor? Nah, pasti kita kan tanda tanya, apa itu vektor? Oh, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam besaran itu ada dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Loh, besaran skalar itu apa lagi, Miss? Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Nah, misalnya Andi ingin pergi ke sekolah. Nah, misalnya ini rumah Andi dan ini adalah sekolah. Nah, perpindahan dari rumah Andi ke sekolah itu ada 300 meter. Nah, untuk sampai ke sekolah, Andi tidak mungkin melewati garis lurus ini. Miss, kenapa nggak mungkin? Nah, kalau Andi melewati garis lurus, kita misalkan si Andi mau ke sekolah melewati garis lurus, adalah misalnya lubang-lubang. Nah, misalnya entah jurang, nggak mungkin lah Andi masuk ke jurang kan? Nah, otomatis Andi harus melewati berbagai banyak likuan untuk sampai ke sekolah. Nah, kita katakanlah ini ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, jarak dari titik A ke titik B ini kita misalkanlah dia 150 meter. Nah, jarak dari titik B ke titik C kita misalkanlah dia 200 meter. Jarak dari titik C ke titik D kita misalkanlah dia 100 meter. Jarak dari titik D ke titik E kita misalkanlah dia 50 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuh Andi itu sejauh 550 meter, 250 meter, 100 meter, dan 50 meter. Jadi jarak yang ditempuh Andi itu sejauh 400 meter. Nah, dalam besaran skalar dan besaran vektor itu dia ada perpindahan, jarak, nilai, dan arah. Nah, inilah dia yang dikatakan dengan perpindahan. Nah, garis lurus ini dikatakan dengan perpindahan. Rumah Andi ke sekolah. Dari Andi ke rumah sampai ke sekolah itu dia inilah yang dikatakan sebagai perpindahan. Nah, jaraknya yang mana, Miss? Nah, jaraknya itu ini dia. Nah, selanjutnya arahnya mana, Miss? Nah, inilah dia yang dikatakan dengan arah. Nah, selanjutnya kita masuk ke menulis dan menggambarkan suatu vektor. Nah, Miss, bagaimana menulis dan menggambarkan suatu vektor? Nah, cara menulis, pertama kita harus mengetahui dulu cara menulis vektor. Nah, cara menulis vektor itu, vektor itu kan biasanya dia dikatakan tanda panah. Nah, jadi bisa kita tulis vektor itu seperti ini: A kecil, tanda panah di atas; A tebal, tanda panah di atas. Nah, bisa juga seperti ini. Inilah yang dikatakan dia besaran vektor. Nah, ini dia dikatakan sebagai besaran skalar. Nah, cara menggambarkan vektor itu kan tadi dikatakan dia tanda panah. Nah, kalau vektor itu memiliki pangkal dan ujung. Nah, ini dikatakan sebagai pangkal dan ini dikatakan sebagai ujung.
Nah, seperti inilah cara menggambar dan menulis suatu vektor. Selanjutnya, menggambarkan vektor-vektor yang lainnya. Yang akan kita gambarkan itu vektor A, dua vektor A, setengah vektor A, min 2 vektor A, min setengah vektor A. Inilah vektor-vektor lainnya yang akan kita gambarkan. Nah, karena tidak ada penghapus, Miss gunakan ini ya. Kalau tidak ada penggaris, Miss gunakan ini ya. Nah, misalnya kita akan menggambar vektor A. Nah, vektor A itu seperti ini. Nah, jadi kan vektor harus punya arah. Jadi kita gunakanlah arahnya berupa keterangan sudut. Nah, sudutnya ini berupa sudut derajat. Jadi kita misalkan dia 45 derajat. Nah, ini dia vektor A. Nah, selanjutnya kita gambarkan dia dua vektor A. Nah, kalau dua vektor A ini dikali 2, jadi tadi kan dia vektor A segini. Nah, dia dikali 2, berarti jadi seperti ini. Nah, ya. Selanjutnya setengah vektor A. Setengah vektor A berarti dia seperti ini. Setengah dari 2A. Setengah dari 2A. Ini vektor 2A. Setengah dari vektor 2A. Selanjutnya kita akan menggambarkan vektor setengah A. Nah, kalau tadi vektor A itu arahnya ke atas, berarti vektor vektor 2A itu ke bawah. Berarti gambarnya jadi seperti ini. Gambarnya berubah jadi seperti ini. Tapi dia kan min setengah 2A, berarti dikali 2. Ini seperti ini. Nah, kebalikan dari vektor yang ini. Ini dia vektor setengah 2A. Karena kita kalau diukur dari sudut theta, maka sudutnya ini berubah menjadi 225 derajat. Tidak lagi menggunakan sudut 45 derajat. Nah, sama seperti yang tadi, min setengah 2A, sama arahnya juga ke bawah, tapi dia setengah dari A vektor tersebut. Baiklah, selanjutnya kita
menyatakan suatu vektor. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dia menyatakan suatu vektor. Nah, untuk sebelum kita menyatakan suatu vektor itu, maka kita akan menyatakan suatu vektor R dalam bidang kartesius. Nah, I vektor satuan pada sumbu X. Vektor satuan pada sumbu X. Berarti dia sejajar, 0 sejajar dengan sumbu X. Berarti ini dikatakan dengan I. J vektor satuan pada sumbu Y. Sejajar pada sumbu Y. Berarti ini dikatakan dengan J. Nah, selanjutnya kita untuk menyatakan suatu vektor itu vektor resultannya nah, ini adalah vektor resultan. Nah, vektor resultan ini berada dalam dua dimensi, yaitu dimensi Y dan dimensi berada dalam dua dimensi, yaitu X dan Y. Nah, jadi J di sini resultan kayak mana bilangnya emang? Nah, identitas X itu I, berarti dia resultan XI ditambah identitas dari Y itu J, maka resultan J. Nah, di atas I dan J ini ada topinya. Ini, seperti ini. Dia harus memiliki topi di atas. Nah, kenapa? Karena I di sini dan J di sini menandakan satuan. Nah, selanjutnya ini tadi kan resultannya. Sekarang kita mencari yang namanya skalarnya, besarnya.
Nah, di sini kita gunakan rumus Pitagoras. Berarti skalar sama dengan akar dari R X I kuadrat ditambah R Y J kuadrat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari yang namanya arahnya. Arahnya. Nah, arah tangen itu kan depan per miring samping. Tangen itu depan per samping. Ingat aja, desa depan per samping. Nah, di sini sudut tetanya. Kan di sini sudut tetanya. Nah, Miss depan itu yang mana? Depan itu kan ini dia yang depan kan? Ini dia. Nah, depan ini sejajar dengan sumbu Y. Berarti R Y J. Nah, ini dia R Y J. Dan samping itu, nah ini dia samping kan? Tadi ini depannya, ini dia sampingnya. Nah, sampingnya itu berarti kan samping sejajar dengan sumbu X, berarti R X I. Maka tangen R Y J per R X I. Ini dia. Berarti arahnya kita dapatkan tangen theta sama dengan R Y J per R X I. Ini dia arahnya. Nah, kita ambil contoh soal. Kita ambil satu contoh soal dari buku halaman 98. Nah, di buku dikatakan suatu benda berpindah 6 meter ke timur, kemudian 8 meter ke utara. Tetapkan arah timur sebagai sumbu X. Ingat, arah timur sebagai sumbu X. Nah, ini berarti dia kan sebagai sumbu X kan? Nah, ini adalah arah timur. Berarti arah utara sebagai sumbu Y. Nah, ini utara sebagai sumbu Y. Nah, yang ditanya, nyatakan vektor pindahan ini dalam vektor-vektor satuan. Nah, tadi kan dia berpindah pertama dari 6 meter. Ini dia 6 meter. Ini tadi 6 meter dan ini 8 meter. Kita gunakan rumus yang ini. Nah, R sama dengan RXY RXI ditambah RYJ. Nah, ini dia sejajar dengan sumbu X. Berapa nilainya? 6. Berarti 6 ditambah sejajar dengan sumbu Y. Nilainya 8. 6 ditambah 8. Apa satuannya? Meter. Nah, inilah dia untuk mencari untuk mencari perpindahan dalam vektor satuan. Nah, selanjutnya yang ditanya itu yang kedua, tentukan besar dan arah vektor perpindahan. Nah, besar dan arah vektor perpindahan ini tadi kan besar. Nah, berarti kita gunakan rumus ini, menggunakan rumus Pitagoras. Skalar R sama dengan akar dari RXI
I kuadrat ditambah RYJ kuadrat. Nah, RXI kuadrat berarti akar dari 6 pangkat 2 itu berapa? 36. Akar 36 ditambah 8 pangkat 2. Oh, pertama kita masukkan dulu nilainya ya. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Selanjutnya akar dari 6 pangkat 2 itu 36 ditambah 8 pangkat 2 itu dia 64. Maka kita tambahkan 36 ditambah 64 dia 100. Akar dari 100 berapa? Akar dari 100 itu 10. Akar dari 100 itu 10. Dan satuannya tadi sini apa? Satuannya meter, berarti 10 meter. Nah, selanjutnya kita mencari arahnya. Arah. Ini tadi perpindahan. Ini besar. Ini arah. Nah, arahnya kita masukkan menggunakan rumus yang ini. Yang desa tadi, depan per samping. Berarti R YJ per RX I. Kita masukkan. Tadi nilai R YJ itu berapa? 6 meter. Nilai dari RXJ 8 meter. Nah, inilah dia cara untuk mencari arah. Nah, ini kan harus kalau kita menjumlahkan ini kita harus menggunakan arkus. Jadi kita harus menggunakan kalkulator. Biasanya kita menggunakan kalkulator ilmiah untuk mencari tangent theta dari 6/8 itu berapa. Nah, kalau kita arkeskan melalui kalkulator, dia akan mendapat menjadi 53 derajat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi halaman 100, yaitu perjumlahan vektor sebidang. Nah, dalam penjumlahan vektor ini ada melukis vektor. Nah, dalam melukis vektor ini ada dua, yaitu menggunakan metode poligon dan menggunakan metode jajar genjang. Nah, yang pertama kali kita bahas itu kita akan menggunakan yang namanya metode poligon. Nah, sebelumnya perjumlahan vektor itu adalah hasil perjumlahan vektor disebut vektor resultan. Nah, jadi kita gambarkan terlebih dahulu vektornya ya. Kita hapus lainnya, udah bisa dihapuskan. Kita gambarkan vektornya seperti ini. F1, baru selanjutnya F2. Nah, untuk menjumlahkan dua vektor ini, maka vektor resultannya kita wakili dengan huruf R ya. Jadi vektor resultannya itu kan kita wakili dengan huruf R. Maka R sama dengan F1 ditambah F2. Nah, jadi untuk menjumlahkan F2 dan F1 itu kita tarik ini. Ini tadi kan di awal sudah dijelaskan ini adalah pangkal dan ini adalah ujung. Nah, pangkal F2 ini
kita satukan ke ujung F1. Pangkal F2 kita satukan ke ujung F1. Nah, maka dia akan seperti ini. Akan seperti itu.